Ikannya Utsman ibnu Affan sekalipun tidak diterima oleh orang-orang yang memiliki pemahaman Khawarij. Mereka senang kalau mendapatkan kesalahan pemimpinnya. Demikian. Naudzubillah. Dan sekali lagi itu adalah wasiatnya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba keliling dunia, keliling Mesir, keliling Irak, keliling Syam. Kemudian menyebutkan kesalahan-kesalahannya Utsman ibnu Affan menurut Abdullah bin Saba. Kemudian dia berwasiat kepada pengikut-pengikutnya, kita berada di jalan ini, sampaikan kepada masyarakat tentang kesalahannya Utsman. Kemudian atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, mereka akan mencintaimu. Jadi sebutkan kesalahan pemimpin. Kemudian yaitu sampaikan kepada masyarakat, kepada an-nas. Yamilu ilaikan nas, kata Abdullah bin Saba. Kemudian sebutkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Manusia akan condong mencintaimu. Karena mayoritas manusia itu terbawa perasaan. Melihat kenyataan semuanya serba sulit, semuanya serba mahal, serba ini, serba itu, lalu disebutkan kesalahan waliyul amr, maka manusia akan mencintaimu. Naudzubillah. Jadi janganlah kita mengikuti jalannya orang-orang Khawarij. Jadi siapapun yang terpilih nomor satu, kita gembira, kita senang, kita mendoakan kebaikan untuknya. Yang terpilih nomor dua, kita pun sama. Kita bergembira, kita senang, kita mendoakan kebaikan kepada pemimpin kita. Yang terpilih nomor tiga, sama juga. Kita mendoakan kebaikan untuk semua yang terpilih. Karena pada hakikatnya yang memilih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, ya Allah, malikal mulk, raja segala raja, tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, semua kebaikan ada di tanganmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillah, sesungguhnya termasuk memuliakan Allah. Inna min ijlalillah ikramah dzis syaibatil muslim wa hamilil Quran ghairil jafi wal ghalifi wa dzis sultanil muqsid. Termasuk mengagungkan Allah, yaitu memuliakan orang-orang yang beruban, orang-orang yang lanjut usia. Demikian pula memuliakan penghafal Al-Quran, memuliakan ulama, dan juga memuliakan al-umara. Itu termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akrama sultan Allah, siapa yang memuliakan sultan Allah, penguasa pilihan Allah. Jadi dinisbatkan idhafah sultan ilallah li tasyrif. Siapa yang memuliakan penguasa yang dipilih Allah, akramahullah. Wa man ahana sultan Allah, ahanahullah. Siapa yang menghinakan pemimpin yang dipilih oleh Allah, Allah akan menghinakannya. Jadi jangan menjadi duta demokrasi,
kemudian mencela pemimpin yang terpilih dengan kata ini, kata itu, selesai sudah. Kalau sudah terpilih sudah. Kalau sudah terpilih sudah selesai. Kita menyatakan sami'na wa ata'na. Kita mendoakan kebaikan untuk pemimpin yang terpilih. Kita setia kepada mereka. Kita sabar dari mereka dan seterusnya. Kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka Imam Barbahari berkata, "Idza ra'aita rajulan yad'u li sultan, fa'lam annahu shahibus sunnah." Jika engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, ketahuilah dia adalah ahlus sunnah. Jika engkau melihat seseorang mencela, mendoakan laknat kepada pemimpinnya, ketahuilah dia adalah ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu. Na'udzubillah. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah anil Hakam qala sami'tu ibna Abi Lailah qala haddatsana Ali ibn Abi Thalib bercerita, anna Fatimah alaiha salam syakat ma talqa min atharir raha. Fatimah alaiha salam. Jadi demikian ijtihadnya al-Imam al-Bukhari. Fatimah alaiha salam. Karena Fatimah adalah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lebih utama kita mengatakan Fatimah radhiyallahu anha. Jadi bersolawat kepada seseorang secara mustaqil, secara menyendiri disunnahkan apabila menyebut para nabi dan para rasul. Adapun selain mereka, lebih utama kita menyebutkan dengan radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhu, Hasan radhiyallahu anhu. Tapi ini menunjukkan kecintaan al-Imam Bukhari terhadap ahlul bait. Jadi Fatimah radhiyallahu anha mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min atharir raha. Jadi karena selalu membuat gandum, giling gandum. Tangannya ini kasar. Kecapean. Plus tangannya kasar karena digunakan menggiling gandum. Fautiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisabiyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tawanan-tawanan budak-budak. Fantalaqat, maka Fatimah setelah mendengarkan berita bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tawanan-tawanan, dia ingin budak satu untuk membantunya, untuk menjadi pembantunya. Falam tajidhu, tetapi Fatimah tidak menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadat Aisyah fa akhbaratha. Fatimah menjumpai Aisyah dan menyampaikan pengaduannya kepada Aisyah. Falamma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbarathu Aisyah bimaji'i Fatimah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Aisyah mengabarkan kepada beliau kedatangannya Fatimah. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaina wa qad akhadna madaji'ana. Ali bin Abi Thalib bercerita, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita setelah kita telah tidur di tempat-tempat kita. Fadhahabtu li aqum faqala ala makanikumah. Aku berdiri untuk bangkit, untuk duduk. Aku bangkit untuk duduk, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ala makanikumah, tetaplah pada posisi kalian. Faqa'ada bainana hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri.
Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah kita sampai aku merasakan dinginnya kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam di dadaku. Faqala ala uallimukuma khairan mimma sa'altumani. Maukah aku ajarkan kepada kalian doa atau sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Jadi Fatimah ini meminta pembantu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu yang lebih baik daripada diberi pembantu. Qala idza akhadtuma madaji'akuma tukabbirani arba'an wa thalathin wa tusabbihani thalathan wa thalathin wa tahmadani thalathan wa thalathin fahuwa khairun lakuma min khadim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendatangi tempat tidur kalian, bertakbirlah 34 dan bertasbihlah 33, bertahmidlah 33. Jadi tasbih 33, tahmid baca alhamdulillah 33, kemudian baca takbir 34. Fahuwa khairun lakuma min khadim. Itu lebih baik daripada khadim, daripada pembantu. Artinya apa? Artinya zikir al-mustamir, zikir yang dibaca istiqamah, zikir ini akan memberi kekuatan kepada seseorang. Dan siapa yang menjaga zikir ini ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan yang hebat. Allah memberikan tenaga yang kuat, tidak mudah lelah, tidak mudah capek. Maka Ali menjaga zikir ini. Ali bin Abi Thalib menjaga zikir ini. Ali berkata, demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan doa ini setelah aku mendengarkannya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang bertanya, wala lailatas sifin? Tidak pula pada waktu perang Siffin. Qala wala lailatas sifin. Tidak pula waktu perang Siffin aku tidak meninggalkan doa yang agung ini. Jadi kita yang mengeluh kelelahan, kecapean, mudah ngantuk, mudah ini, jagalah zikir ini. Jagalah zikir ini. Ini lebih utama dari memiliki pembantu. Artinya apa? Artinya Allah memberikan kekuatan. Jadi siapa yang istiqamah membaca doa ini, siapa yang istiqamah membaca doa ini, Allah akan memberikan kekuatan. Maka para ulama mengatakan zikrullah yurisul quwwah. Berzikir kepada Allah itu memberikan kekuatan, energi yang kuat. Jadi orang yang membaca zikir ini sebelum tidur tidak sama bangunnya daripada orang yang lalai doa ini. Bangun tidur akan terasa berat. Ketiduran, kelewatan sholat subuh, ini biasa. Tapi kalau kita membaca zikir ini, insya Allah lebih ringan bangun kita. Kita lebih ringan untuk bangun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dibawakan Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan keutamaan sahabat Ali ibnu Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib menjaga doa ini. Jadi Ali bin Abi Thalib serta mendengarkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjaganya dan beliau tidak pernah meninggalkannya. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.